Film horor Indonesia terus menunjukkan perkembangan menarik dengan menghadirkan narasi yang tidak hanya mengandalkan jump scare, tetapi juga berlapis drama emosional dan isu sosial yang lebih dalam. Salah satu film yang cukup mencuri perhatian tahun 2025 adalah Sukma, sebuah film yang menggabungkan elemen horor psikologis dengan drama keluarga yang intens. Disutradarai oleh sineas muda yang dikenal berani mengeksplorasi simbolisme, film ini menempatkan cermin sebagai pusat kisah, bukan sekadar benda mati, melainkan medium yang memantulkan rahasia masa lalu, ketakutan, sekaligus obsesi manusia terhadap kecantikan, usia, dan keabadian. Kisah Sukma berpusat pada kehidupan Arini, seorang perempuan yang mencoba memulai hidup baru bersama suaminya, Pram, dan putra kecil mereka. Mereka pindah ke sebuah kota kecil dengan harapan bisa menghapus jejak masa lalu yang penuh luka. Pada awalnya, kehidupan mereka tampak biasa saja. Rumah baru yang mereka tempati terlihat nyaman, dengan halaman yang luas dan suasana yang tenang. Namun, ketenangan itu segera runtuh ketika Arini menemukan sebuah ruang rahasia yang tersembunyi di balik dinding rumah. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah cermin tua berukir rumit yang langsung menghadirkan aura tidak biasa. Cermin tersebut menjadi pemicu berbagai kejadian aneh. Suara-suara misterius mulai terdengar di malam hari, penampakan samar muncul di balik pantulan kaca, hingga benda-benda di rumah berpindah tempat tanpa sebab. Arini yang awalnya mengira hal itu hanya ilusi atau stres akibat kepindahan, perlahan menyadari bahwa cermin itu menyimpan sesuatu yang lebih gelap. Ketakutannya semakin besar ketika sosok misterius bernama Ibu Sri hadir. Ia adalah wanita tua dengan tatapan dingin dan aura kelam yang tampaknya memiliki keterikatan dengan rumah tersebut. Kehadiran Ibu Sri membuat Arini semakin was-was terhadap keselamatan keluarganya. Di sisi lain, hadir pula sosok Hendra, mantan suami Arini yang diceritakan pernah memiliki gangguan mental skizofrenia dan kerap menyakitinya di masa lalu. Kemunculan Hendra bukan hanya menambah ketegangan cerita, tetapi juga membuka lapisan konflik psikologis Arini yang selama ini terkubur. Cermin tua itu ternyata memiliki hubungan dengan masa lalu Arini, dengan luka batin yang belum benar-benar sembuh, serta dengan trauma yang ia coba lupakan. Perlahan, rahasia yang berhubungan dengan cermin mulai terkuak. Cermin itu bukan sekadar benda antik, melainkan medium spiritual yang menyimpan energi kelam dari jiwa-jiwa yang pernah terperangkap di dalamnya. Arini harus berpacu dengan waktu, mencari cara untuk memutus kutukan cermin sebelum ia kehilangan segalanya, termasuk keluarganya yang kini menjadi sasaran teror. Yang membuat Sukma berbeda dari horor lokal lain adalah perpaduan antara elemen mistis dengan drama emosional yang kental. Horor dalam film ini tidak hanya datang dari penampakan atau ritual gaib, melainkan juga dari luka batin, rasa bersalah, dan ketakutan perempuan terhadap penuaan, kecantikan, dan keabadian. Simbolisme cermin menjadi pusat narasi. Ia tidak hanya memantulkan wajah, tetapi juga sisi tergelap manusia. Dalam konteks Arini, cermin itu menghadirkan keresahan perempuan tentang bagaimana waktu merenggut kecantikan, tentang bagaimana trauma masa lalu selalu mengintai meski sudah dikubur dalam-dalam. Sutradara berhasil mengemas film ini dengan visual yang intens. Adegan-adegan dengan pencahayaan minim, permainan bayangan, serta pengambilan gambar close-up pada pantulan wajah Arini di cermin menghadirkan atmosfer psikologis yang menekan. Penonton tidak hanya diajak takut dengan suara-suara misterius, tetapi juga dibuat gelisah menyaksikan bagaimana Arini semakin larut dalam ketidakpastian antara realitas dan halusinasi. Apakah semua teror benar-benar nyata, atau hanya pantulan trauma masa lalu yang belum selesai? Akting para pemeran menjadi kekuatan lain film ini. Arini ditampilkan sebagai perempuan kompleks, rapuh namun kuat, penuh cinta namun juga dihantui ketakutan. Peran ini menuntut lapisan emosi yang dalam, dan berhasil dieksekusi dengan baik. Suaminya, Pram, menjadi sosok yang mencoba rasional, namun lambat laun ikut terseret dalam ketidakjelasan antara logika dan mistis. Sosok Ibu Sri benar-benar menjadi highlight film,
dengan penampilan yang dingin, ekspresi yang sulit ditebak, dan aura yang membuat penonton tidak bisa mengalihkan pandangan setiap kali ia muncul di layar. Hendra sebagai mantan suami dengan gangguan mental menghadirkan dimensi tambahan pada cerita. Alih-alih menjadi karakter antagonis klise, ia dipotret dengan ambiguitas moral. Di satu sisi, ia adalah orang yang pernah menyakiti Arini. Di sisi lain, kehadirannya membuka tabir kebenaran tentang masa lalu dan kaitannya dengan cermin. Ambiguitas inilah yang membuat penonton bertanya-tanya, apakah Hendra sekadar orang sakit, atau justru kunci untuk memecahkan misteri? Dari sisi tema, Sukma berhasil menyentuh isu yang jarang diangkat dalam film horor Indonesia, keresahan perempuan terhadap usia dan kecantikan. Cermin menjadi metafora dari obsesi manusia akan penampilan dan ketakutan akan penuaan. Dalam konteks horor, cermin bukan hanya menampilkan refleksi fisik, tetapi juga luka batin, penyesalan, dan sisi gelap yang kita coba sembunyikan. Ketika Arini menatap cermin, yang ia lihat bukan sekadar dirinya, tetapi juga bayangan trauma, rasa bersalah, dan ketakutan kehilangan kendali. Film ini juga memberi kritik sosial secara halus tentang bagaimana perempuan seringkali diukur dari penampilannya, dari seberapa muda dan cantik ia tampak, sementara beban batin yang dipikul sering diabaikan. Dalam horor, keresahan itu diwujudkan dalam bentuk teror nyata. Wajah-wajah asing muncul di balik pantulan, keriput yang tiba-tiba muncul lebih cepat, hingga bayangan Arini yang hidup sendiri terlepas dari dirinya. Meski demikian, Sukma tidak lepas dari kekurangan. Alur cerita di bagian tengah cenderung sedikit berlarut-larut, dengan repetisi adegan Arini berinteraksi dengan cermin yang bisa terasa repetitif bagi sebagian penonton. Beberapa jump scare juga terasa dipaksakan, seolah hanya untuk memancing reaksi penonton di bioskop. Padahal atmosfer horor psikologis yang sudah terbangun sebenarnya cukup kuat tanpa harus terlalu sering mengagetkan. Selain itu, kehadiran karakter Hendra meski penting, kadang terasa terlalu menjejalkan subplot tambahan yang justru membuat fokus cerita bercabang. Hubungan antara Hendra, Arini, dan cermin seharusnya bisa dijelaskan dengan lebih rapi agar benang merah cerita tetap terjaga kuat. Namun, kekurangan tersebut tidak sampai merusak keseluruhan pengalaman menonton. Justru, film ini patut diapresiasi karena berani menghadirkan horor dengan pendekatan simbolis dan emosional yang jarang ditemui di film horor lokal. Perpaduan antara drama keluarga, trauma masa lalu, serta elemen mistis menghasilkan kisah yang tidak hanya menakutkan, tetapi juga menyentuh dan membuat penonton merenung setelah keluar dari bioskop. Secara keseluruhan, Sukma 2025 adalah film horor yang menonjol karena keberanian mengangkat tema psikologis perempuan, dengan simbolisme cermin sebagai pusat narasi. Ia menggabungkan teror mistis dengan drama emosional, menjadikan film ini lebih dari sekadar tontonan horor biasa. Bagi penonton yang mencari film dengan ketegangan sekaligus kedalaman makna, Sukma bisa menjadi pengalaman sinematis yang meninggalkan kesan panjang.